Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madayanti Lolobua dari kelas M217 dengan NIM 21040750192. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait kedua materi PPT yang telah saya baca. Nah, pada materi yang pertama yaitu terkait apresiasi dan kreasi sastra anak. Nah, sastra anak merupakan cerita yang ditulis dengan kreatif dan imajinatif yang ditujukan khusus untuk anak-anak yang mencerminkan perasaan dan pengalaman mereka serta dapat dipahami dan dinikmati sesuai dengan pengetahuan mereka. Nah, apresiasi sastra anak terbagi menjadi dua, yaitu apresiasi sastra reseptif dan apresiasi sastra ekspresif atau produktif. Apresiasi sastra reseptif adalah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi maupun prosa, yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama. Nah, sedangkan apresiasi sastra ekspresif atau produktif merupakan apresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Nah, apresiasi sastra secara produktif tidak mungkin terwujud tanpa diberikan pengajaran menulis, khususnya menulis kreatif di sekolah dasar. Nah, selanjutnya yaitu jenis sastra anak. Adapun jenis sastra anak yaitu buku bergambar, fiksi realistik, fiksi sejarah, fiksi ilmu, cerita fantasi, biografi, dan puisi. Nah, ada beberapa strategi pembelajaran sastra di SD, di antaranya yaitu dengan bercerita, berbicara, bercakap-cakap, mengungkapkan pengalaman, membacakan puisi, mengarang terikat dan bebas, menulis laporan, menulis narasi, menulis deskripsi, menulis eksposisi, serta argumentasi. Juga menulis berdasarkan gambar atau visual dan mendramatisasikan karya sastra. Nah, selain itu, terdapat juga metode pembelajaran sastra di SD seperti menyimak, membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca bersama, menonton, mengarang, bermain drama, dan parafrase. Nah, selanjutnya yaitu untuk materi yang kedua, yaitu terkait dengan puisi. Nah, apa itu puisi? Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris, serta ditandai oleh bahasa yang padat. Nah, puisi dibedahkan menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama merupakan puisi yang terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata tiap baris, dan irama. Adapun ciri-ciri dari puisi lama yaitu merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya, disampaikan lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan, sangat terikat oleh aturan-aturan. Nah, contoh yang termasuk dalam puisi lama yaitu seperti mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Nah, selanjutnya yaitu puisi baru. Puisi baru itu bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima. Adapun ciri-ciri dari puisi baru yaitu yang pertama, bentuknya rapi dan simetris. Yang kedua yaitu mempunyai persajakan akhir yang teratur, lalu banyak menggunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. Lalu sebagian besar puisi 4 seuntai. Selanjutnya itu tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis.
dan tiap geteranya sebagian besar terdiri atas 2 kata dan 4-5 suku kata. Nah, adapun jenis dari puisi baru berdasarkan isinya yaitu balada, himne, ode, epigram, romance, elegi, dan satire. Sedangkan jenis puisi baru berdasarkan bentuknya yaitu ada distikon, tersina, quatrain, queen, sektet, septisme, oktav, dan soneta. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan unsur intrinsik. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dari puisi. Adapun unsur intrinsik dari puisi yaitu tema, rasa, nada, amanat, diksi, imaginary, pusat pengisahan atau titik pandang, gaya bahasa, ritme atau irama, dan rima atau sajak. Lalu unsur intrinsik dari prosa yaitu alur cerita, latar atau setting, pesan atau amanat, penokohan, tema, sudut pandang, dan konflik. Nah, adapun unsur intrinsik dari drama yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu unsur pertunjukan yang terdiri atas pemain, pentas, sutradara, dan penonton. Lalu yang kedua yaitu unsur cerita yang terdiri atas perwatakan atau karakter tokoh, dialog, latar, dan alur. Sekian dari saya, terima kasih.